Bab 146, Tulang Meledak. Pedang ini keluar, pedang panjang berdengung, dan langsung memotong udara, terbelah ke arah kepala Charlie di wajahnya. Terobosan, bagaimana ini mungkin? Wajah Charlie tidak bisa dipercaya, tetapi dia tidak berani mengabaikan. Badai sengit di matanya, berteriak, split PK yang tiba-tiba mengambil. Boom! Pisau panjang pedang bertabrakan, dan mereka berdua gemetar pada saat yang sama, dan segera bertabrakan dengan kecepatan yang lebih cepat. Untuk sementara, suara benturan tidak ada habisnya. Di bawah panggung, orang-orang yang tidak optimis tentang Nico sebelumnya, pada saat ini, wajah mereka menjadi luar biasa. Si kecil keluarga Sanders ini benar-benar menerobos. Selain itu, meskipun ia masih dalam tahap awal kekuatan batin, itu tidak lebih lemah dari Charlie di tengah kekuatan batin. Pertempuran berikutnya secara obsesif. Boom! Sosok Nico bertabrakan lagi, dan dipisahkan. Swoosh! Wajah Charlie suram, menatap Nico, dan didorong, aku akan menghabisimu. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjadi lawan saya di masa-masa awal kekuatan batin? Tanpa wacana, wajahnya tiba-tiba hikmat, tubuhnya dikeluarkan seperti cangkang artileri, dan segera terbang ke kepala Nico. Jubah itu bengkak, dan momentum di tubuhnya pecah. Curvy Moon Fortune. Dengan kekuatan batinnya di tengah-tengah kekuatan batin, keempat pemotongan berturut-turut sudah menjadi batasnya. Kekuatan trik ini sudah cukup untuk mengancam para pejuang di periode selanjutnya. Nico ini baru saja menerobos tahap awal kekuatan batin dan akan mati. Dengan pemikiran ini, ejekan yang haus darah di wajah Charlie. Mati. Nyahlah. 4 pedang perak bayangan, seperti bulan membungkuk, langsung disegel retret Nico. Pedang itu terengah-engah, dan wajah Nico menyakitkan, tetapi wajahnya tidak takut, tetapi sentuhan kegilaan dicurahkan. Bagus. Seperti fuzi, dia langsung muncul di dalam hatinya bahwa Aiden ada di Akenia, dan pedang membunuh di tangannya. Pedang terbang, seperti kijang menggantung, peri terbang di luar langit, tanpa jejak, tetapi kekuatannya sangat sulit untuk dibayangkan. Pedang King Yuan berlari, dan energi yang kuat ditanamkan ke pedang panjang, dan mangga pedang yang mengejutkan pecah di tubuh Nico. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya tiba-tiba, dan sebuah pedang menikam. Seraat. Udara robek, dan tikungan 4 pedang bulan berjarak kurang dari 1 cm dari tubuhnya. Tubuh Charlie tidak tahu kapan dia muncul di depan Nico, parangnya jatuh, dan matanya semua terpana, terkejut dan kaget. Di dadanya, luka goresan muncul, darah menetes, menodai saku merah. Kedalaman luka organ dan tulang internal terlihat jelas. Wajah Nico berwarna putih, dan Nico melirik Charlie dengan acuh tak acuh, mengatakan, kamu kalah. Charlie menatap Nico, dan ingin membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi darah di mulutnya meluap seperti tidak ada ruang. Napas sesaat menurun menjadi sedikit inspeksi, dan dia jatuh di atas cincin itu dengan ganas. Boom! Menyaksikan tubuh Charlie jatuh, orang-orang di antara hadirin memiliki wajah yang berbeda, dan ketika mereka memandang Nico, mereka tampak lebih bermartabat. Master muda keluarga Sanders tampaknya tidak sebanyak legenda. Menonton Nico keluar arena, wajah tua Lukas menuangkan sentuhan lega. Bagus, layak untuk keluarga Sanders saya. Haha. Hah. Mata Tristan berkedip dengan jejak kemarahan, menatap keduanya, dan berkata dengan dingin, jangan bahagia terlalu dini, adegan ini hanya pertunjukan hangat, Lukas Sanders apa kau siap? Charlie ini benar-benar tidak membutuhkannya. Pada hari-hari awal kekuatan batin, anak itu tidak bisa mengemasnya. Ini benar-benar mati. Lukas memberi isyarat bahwa Nico mundur, matanya berkedip, dan berkata, orang tua itu siap secara alami, tolong. Tristan mencibir, membuat gerakan, dan berkata, Pak Tua Sanders, tolong. Ketika keduanya maju, kerumunan di bawah panggung tiba-tiba mendidih. Sorotannya, ini akan datang. Pertempuran ini cukup untuk mengubah situasi Houston. Jika Lukas kalah, keluarga Sanders yang telah berada di masa kejayaan Provinsi Houston selama bertahun-tahun, bahkan jika itu tidak mati, itu akan menurun ke ekstrim dan menjadi keluarga yang tidak mengalir. Jika Lukas dapat menang, momentum keluarga Sanders akan mencapai puncaknya lagi, tidak hanya untuk menyapu kemerosotan sebelumnya, tetapi juga status Muteburi dan bahkan Houston lebih stabil. Tetapi apakah benar-benar mungkin bagi Lukas untuk menang? Jawabannya jelas negatif.
Belum lagi seni bela diri di ranah setengah langkah Tristan, hanya satu nama Aula Naga tidak akan membiarkannya kalah. Magi melirik Nico dengan khawatir, dan berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nico menggelengkan kepalanya. Tuan Palmer ada di sini. Magi berkata dengan khawatir. Iya, Nico tertawa, gurunya seharusnya tiba sejak lama, tetapi dengan kekuatan ajaibnya, jika Anda tidak ingin kami mengetahuinya, tidak ada yang bisa menemukannya. Jika Anda tidak berpikir, bagaimana saya bisa tiba-tiba memecahkan Charlie? Mata Magi bergegas dengan ekstasi, dan batu besar di hatinya tiba-tiba jatuh. Awalnya, Palmer membantu. Berharap bahwa di selanjutnya, Tuan Palmer ada di sana, kakek pasti baik-baik saja. Nico mengambil napas dalam-dalam. Dengan seorang guru, kakek akan baik-baik saja. Karena Aiden tidak ingin muncul untuk saat ini, dia tidak dengan terburu-buru menemukannya. Di kejauhan, Stephen melirik Aiden dan tertawa, Tuan, jangan biarkan Brother Sanders datang. Aiden menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan matanya tiba-tiba menyalakan warna yang dalam. Stephen sedikit mengerutkan kening, dan berkata, ya. Di atas panggung, Lukas dan Tristan tidak memiliki halangan sekecil apapun. Ketika momentum pecah, itu langsung berubah menjadi dua bayangan. Ketika raungan rendah terdengar, cincin yang mengejutkan itu gemetar keras, dan semua orang di bawah panggung menutupi telinga mereka. Apakah ini konfrontasi antara puncak kekuatan batin? Mata penonton menatap dua sosok bayangan di atas panggung, dan mereka mulai. Cincin pinus yang keras, di bawah kepalan tangan keduanya, ditutupi dengan retakan, dan mereka semua gemetar. Puncak kekuatan batin, mengangkat tangan dan menembaknya, celah-celah gunung benar-benar mengerikan. Pria tua di kursi penonton berkata dengan wajah terkejut, cedera gelap lelaki tua itu benar-benar dipulihkan, dan seni bela diri tampaknya maju. Semua orang mendengar kata-kata itu, dan menatap arena itu dengan kilatan mata. Bisakah Lukas masih memiliki kesempatan untuk menang? Hanya saja ide ini rusak hanya dari pikiran mereka. Boom! Dengan suara keras, tubuh Lukas dengan kostum tang putih terus mundur langsung ke tepi platform untuk menstabilkan tubuhnya. Ketika wajahnya memerah, sudut mulutnya mengeluarkan seteguk darah, dan dia jelas terluka. Di sisi lain, wajah Tristan tidak memerah dan tersentak. Ada senyum ringan yang menggantung di wajahnya, berdiri dengan tangannya, menonton Lukas mundur, jika Anda begitu kuat, itu akan mengecewakan saya. Ketika wajah Lukas memerah, dia mengertakkan giginya, ketika kekuatan perak naik, dia meraung, tubuhnya kembung, kulitnya merah darah secara instan, dan raungan rendah di tubuhnya. Keterampilan rahasia faksi utara tinju kuno sedang meledak. Ini agak menarik. Mulut Tristan menunjukkan senyum, dan tubuhnya menghilang seketika. Di bawah panggung, mata lelaki tua itu sedikit kental, dan dia berbisik, orang tua dari dinasti Tang sangat putus asa. Misteri boom ini adalah rahasia yang sangat merangsang potensi di faksi utara. Kedua, setiap kali saya menggunakannya, saya akan melukai vitalitas saya, dan saya akan lemah selama beberapa bulan. Usia orang tua Sanders itu, aku khawatir itu tidak akan lama. Begitu dia jatuh, orang-orang di sekitarnya berubah sedikit, dan matanya menatap erat pada Lukas. Sayang. Setelah tulang meledak, Lukas memiliki kukus berdarah di seluruh tubuhnya, penampilannya seperti pelangi, wajahnya berwarna merah darah, dan kecepatan serta kekuatannya meroket. Setelah disembuhkan oleh Aiden, ia sudah memiliki puncak kekuatan batin. Sekarang ia putus asa untuk melakukan misteri eksplosif. Pada saat ini, kekuatannya telah sepenuhnya memasuki puncak kekuatan batin, yang mirip dengan Tristan. Dalam menghadapi serangan Tristan, Lukas tidak mundur, berteriak, dan meninju ke suatu tempat di depannya. Bab 147, Aiden mengambil tindakan. Boom! Udara menderu kencang, dan kekuatan pukulan ini seperti gunung yang runtuh, kekuatannya begitu besar hingga sulit dipercaya. Mendengus. Sosok Tristan, yang telah berubah menjadi bayangan, tiba-tiba muncul, dan ketika niat membunuh muncul di matanya, energi kuat di sekitarnya tidak lagi tersembunyi, dan meledak dengan pukulan yang sama. Pukulannya tidak bersuara saat keluar, tapi datangnya belakangan dan datang lebih dulu. Dengarkan saja, klik. Kedua tinju itu bertabrakan, wajah Lukas menjadi pucat seketika, dan dia mundur ke belakang. Cincin itu bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil. Semua orang melihat dengan seksama, dan melihat sederet jejak kaki sedalam beberapa inci di atas ring, tiba-tiba muncul, dan dia langsung jatuh. Lengannya gemetar hebat, seolah dia tidak sanggup menahan pukulan seberat itu.
Dengan satu pukulan, keduanya akan menentukan perbedaannya. Saat ini, Tristan tidak berniat menahan diri, malah dia melesat dan mencapai langit di atas Lukas. Lukas meraung dengan mata merah dan meletakkan tangan lainnya di dada, tapi Tristan sudah mengundurkan diri. Tendangannya seringan burung layang-layang yang terbang melintasi air, dengan mudah melewati perlindungan Lukas dan langsung menginjaknya di atas ring. Boom! Seperti batu besar yang menghantam tanah. Lukas menghantam tanah dengan keras, membuat lubang kecil di dalam ring. Lengan kanannya tertekuk membentuk lengkungan yang menakutkan, dan terlihat jelas bahwa lengan itu telah patah seluruhnya. Darah di mulutnya seolah keluar begitu saja, nafasnya menjadi lemah sesaat, dan ada sedikit keputusasaan di matanya. Transformasi setengah langkahnya sangat menakutkan, dengan bantuan kekuatan pebung tulang, saya hanya bisa menerima satu pukulan dan satu tendangan darinya. Kalau dipikir-pikir, ketika Tristan bertarung dengannya sebelumnya, dia mungkin sedang mempermainkannya, bukan? Memikirkan hal ini, Tuan Lukas menunjukkan senyuman sedih. Bagaimana keluarga Sanders bisa melawan musuh yang begitu kuat? Terlebih lagi, di belakangnya ada Raphael Song yang lebih menakutkan, yang berada di puncak alam transformasi. Satu pukulan dan satu tendangan. Lukas dikalahkan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Melihat ke arah Tristan yang memiliki ekspresi meremehkan di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ternyata kartu trufmu terlalu lemah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh guruku." Kau. Wajah Lukas pucat, dan sebelum dia dapat berbicara, darah mengalir dari mulutnya. Setelah mengatakan itu, Tristan tidak terburu-buru membunuh Lukas, malah dia berdiri dengan tangan di belakang, perlahan menatap ke arah penonton, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aiden, aku tahu kamu ada di sini. Jika kamu belum muncul, aku akan membunuh orang tua ini sekarang." Wow! Semua penonton melihat ke arah saya dan orang lain dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Nafas Das bahkan lebih cepat, kebencian dan niat membunuh di matanya sangat kuat, dia mengamati sekeliling, mencoba menemukan sosok Aiden. Pertempuran sebelumnya di Villa Setengah Gunung tidak diberitakan oleh sebagian orang yang hadir. Bagaimanapun, ini bukanlah peristiwa yang mulia. Oleh karena itu, hal ini mengarah pada fakta bahwa meskipun Aiden sedikit terkenal di kalangan teratas dari 3 kota di Muteburi, dia tidak semua orang tahu. Christian Smith dan orang lain yang melihat Aiden beraksi terkejut, Tuan Palmer memang ada di sini. Dan beberapa orang yang belum pernah bertemu Aiden penuh rasa ingin tahu siapa Aiden ini. Tidak hanya dia berhubungan baik dengan keluarga Sanders, tapi dia juga sangat dihargai oleh Tristan dari Dragon Hall. Melihat masih belum ada pergerakan dari penonton, niat membunuh di mata Tristan langsung melonjak hingga ekstrim. "Apakah kamu tidak akan keluar? Baiklah, aku akan mengirim orang tua ini pergi dulu." Sebelum dia selesai berbicara, dia mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi dan dengan kekuatan besar, membantingnya ke dada Lukas. Lancang. Ada suara gemuruh seperti guntur dari langit, dan ketika hati semua orang meraung, sosok berkemeja hijau muncul di langit, muncul di atas ring dalam sekejap, dan meninju. Gulungan. Boom. Dalam sekejap, udara seakan-akan terhimpit oleh kekuatan yang tak tertandingi. Ketika udara tersebut mengeluarkan serangkaian raungan yang keras, sebuah tanda tinju besar langsung menyerang Tristan. Mata Tristan sedikit tajam, tapi dia tidak panik. Dalam kilatan petir, sosok berjubah abu-abu muncul di sampingnya seperti alien, dan dia mengangkat tangannya dan memukulnya dengan telapak tangan. Merusak. Cila. Sebuah bilah udara besar mengukir celah sedalam beberapa inci di atas ring, dan bertabrakan dengan keras dengan bekas tinju besar itu. Boom. Boom dahsyat terdengar, dan gelombang udara yang kuat menyapu seperti angin kencang. Pilar-pilar kayu di pinggir arena langsung terkoyak seperti kertas, ketika wajah semua penonton berubah drastis, mereka semua mundur ke belakang. Melihat ke arena, sudah berantakan. Arena kayu pinus yang tebal sekarang ditutupi dengan retakan, dan bekas tangan serta jejak kaki tersebar di seluruh arena. Di tengah, depresi besar tiba-tiba muncul. Itu adalah Stephen dan Blue. Buntut dari perkelahian antara kedua paman tersebut terjadi. "Siapa kamu, dan mengapa kamu ingin ikut campur dalam perselisihan antara Aula Naga dan keluarga Sanders? Apakah kamu ingin menjadikanku, Aula Naga, musuh?" Wajah Tristan muram dan dia berteriak dengan dingin. Stephen mencibir dan berkata dengan dingin, "Nak, jangan menakutiku dengan Aula Naga. Aku tidak takut. Mengenai siapa aku bisa mengubah namaku mau atau tidak, akhirnya Stephen." Semua orang yang hadir sangat terkejut.
Lepaskan energi Anda, Master of Transformation Realm. Stephen ini benar-benar berhasil menerobos menjadi Master Alam Transformasi. Dan kenapa dia tiba-tiba berpihak pada keluarga Sanders? Apakah dia benar-benar tidak takut dengan balas dendam Aula Naga? Termasuk lelaki tua berkulit putih, semua orang sangat terkejut. Hanya Christian Smith dan orang lain yang mengetahui cerita di dalam yang memiliki pandangan rumit di mata mereka. Bahkan Stephen pun datang. Kali ini, Muteburi mungkin benar-benar terguncang. Di atas ring, mata Tristan sedikit tajam, itu memang dia. Segala sesuatu di Akenia bukanlah rahasia, dia sudah mengetahuinya dari Das, dan sekarang dia sangat ingin tahu tentang Aiden. Seorang remaja laki-laki sebenarnya bisa mendapatkan 2 master tingkat master untuk bekerja untuknya. Bagaimana dia melakukannya? Anda harus tahu bahwa bahkan gurunya Rafael hanyalah seorang master. Siapakah Aiden ini? Apakah dia lebih kuat dari gurunya? Memikirkan hal ini, Tristan mencibir dan membuang ide konyol ini dari pikirannya. Ternyata itu Grandmaster Walsh. Tristan mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata dengan tenang, kali ini adalah dendam pribadi antara keluarga Aula Naga kami, keluarga Sanders, dan Aiden. Jangan ganggu Grandmaster Walsh. Jika tidak, Anda harus memahami konsekuensinya ketika guru kembali ke rumah. Tanda seru petik 2. Apakah kamu mengancamku? Mata Stephen berkilat tajam, dan dia berteriak dengan dingin sambil menamparkan tangannya. Jika Rafael mengucapkan kata-kata ini kepadaku secara langsung, aku pasti akan mendengarkannya. Tapi siapa kamu? Kamu berani mengancamku? Kamu berani. Wajah Paman Blue dingin, dan ada sedikit kemarahan di alisnya, ketika pedang panjang itu terhunus, dia menebasnya. Tes. Energi pedang mengalir secara horizontal, dan cahaya pedang besar langsung merobek arena menjadi 2, dan telapak tangan Stephen juga terpotong olehnya dalam sekejap mata. Mata Stephen sedikit tajam, dan dia menarik Lukas ke belakangnya dan langsung mundur. Mau pergi. Sayangnya tidak semudah itu. Orang tua berjubah abu-abu, Paman Blue berteriak dengan dingin, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang abu-abu seperti kilat, merobek langit dalam sekejap dan mengejar Stephen. Stephen mencibir dan hendak mundur lagi ketika krisis tiba-tiba muncul, pupil matanya menegang dan dia secara naluriah memukul telapak tangan di belakangnya. Hah, reaksinya lumayan bagus. Ketika tawa aneh terdengar, sesosok lelaki tua kurus dengan pakaian aneh tiba-tiba muncul, telapak tangannya yang kurus langsung merobek kekuatan telapak tangan Stephen, dan di matanya yang ketakutan, dia meraih ke arah jantungnya. Mendengus. Saat berikutnya, dengusan dingin datang. Seorang pria muda dengan pakaian kasual putih muncul di udara seperti hantu, dan tiba-tiba turun. Berdengung. Kehampaan berdengung, dan ketika riak biru yang terlihat dengan mata telanjang muncul seketika, riak itu dengan cepat menyebar ke sekeliling seperti gelombang. Saat riak-riak itu lewat, kehampaan tampak membeku, ketika 3 sosok yang terkejut perlahan muncul, mereka semua memandang Aiden. Setelah melirik beberapa orang, wajah acuh tak acuh Aiden akhirnya menunjukkan sedikit fluktuasi. Dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, 4 master tingkat master, cek-cek, kamu benar-benar rela mengeluarkan uangmu untuk berurusan denganku. Bab 148, Bertarung. Di luar panggung. Semua orang merasakan momentum yang tak terlukiskan, luar biasa seperti gunung, dan tanpa sadar melihat sosok di udara. Di hadapan semua orang, sesosok tubuh berpakaian putih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri dengan bangga di kehampaan, seperti dewa. Di bawah kakinya, riak hijau membentang di langit seperti langit, mencekik semua orang. Apakah ini kedatangan makhluk abadi? Wajah Tristan kaget. Melihat sosok Aiden, jejak rasa tidak percaya muncul di matanya. Aiden ini sebenarnya masih sangat muda. Tahukah Anda, pada usia 29 tahun, ia mencapai kesempurnaan agung kekuatan batin, yaitu kondisi transformasi setengah langkah menjadi kekuatan. Ia sudah dikenal sebagai ahli bela diri yang jarang terlihat dalam 1 abad. Tapi Aiden di udara jelas terlihat jauh lebih muda darinya. Grandmaster muda. Pada saat ini, meskipun dia sangat takut pada Aiden, dia juga merasa cemburu di dalam hatinya. Namun, seringai muncul di bibirnya, sayang sekali, jenius jahat seperti itu akan mati malam ini. Dia tidak percaya Aiden bisa melarikan diri di bawah pengepungan 5 Grandmaster. Di kejauhan, Christian Smith melihat sosok Aiden dengan mata yang sangat rumit. Tuan abadi Aiden memang ada di sini. Di sampingnya, lelaki tua berkulit putih, Tuan ketiga dan yang lainnya tampak kaget. Melihat sosok Aiden, mereka bergumam, apakah ini Tuan David Sonda legendaris?
Saya selalu mengira orang-orang yang menyebarkan rumor. Saya tidak menyangka hari ini, tapi saya telah bertemu orang yang sebenarnya. Ini perjalanan yang berharga, ini perjalanan yang berharga. Grandmaster, saya tidak menyangka kita akan bisa melihat begitu banyak master yang kuat di sini hari ini. Pertama adalah Stephen dari Akenia, dan kemudian ada Grandmaster muda ini. Pertunjukan hari ini sungguh menarik. Ya, kudengar Grandmaster muda ini berhubungan baik dengan keluarga Sanders. Keluarga White hancur karena dia. Sekarang dia telah melangkah maju untuk mendukung keluarga Sanders, aku khawatir akan ada pertunjukan yang bagus malam ini. Menurutku tidak, termasuk Stephen, hanya ada 2 Grandmaster di pihak keluarga Sanders. Namun, ada 4 Grandmaster di pihak Aula Naga. Keluarga Sanders ditakdirkan akan mengalami kesulitan untuk kembali. Tidak jauh dari situ, Isabella, memegang kera guntur, dan di bawah perlindungan Caleb Taylor, bertemu Magi dengan lancar. Tuan Taylor, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak master tiba-tiba muncul? Mata Caleb Taylor serius, dia melihat keempat sosok di kejauhan di udara, dan berkata dengan suara yang dalam, orang-orang ini takut Tuan Abadi Palmer akan mengambil tindakan, jadi mereka telah menjelaskan situasinya di sini sebelumnya dan menunggu kita memasuki jaring. Isabella tertegun dan akhirnya mengerti maksud perkataan Aiden sebelumnya, apakah ini perang yang dia bicarakan? Jelas sekali, Aiden sudah mengetahui keberadaan orang-orang ini sejak lama, namun dia tidak mengungkapkannya. Namun, bisakah dia menangani begitu banyak orang? Tahukah Anda, termasuk lelaki tua berjubah abu-abu di sebelah Tristan, lawannya sudah memiliki 5 Grandmaster, di pihak mereka, termasuk Stephen dan Caleb Taylor, hanya ada 3 orang. Memikirkan hal ini, Isabella menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Taylor, jangan khawatirkan kami, bantu Aiden. Wajah Nico sangat suram saat ini. Orang-orang ini mungkin hanya nomor 2 setelah berurusan dengan keluarga Sandersnya, tujuan utama mereka adalah berurusan dengan Aiden. Ketika kemarahan dan permintaan maaf muncul dari hatinya pada saat yang sama, matanya menjadi merah dan dia berkata dengan suara yang dalam, maaf, Nona Isabella, kamilah yang membuat guru mendapat masalah dan membahayakan dia. Caleb Taylor mengerutkan kening dan meliriknya, berkata, Nona Isabella, Tuan Sanders, harap bersabar. Karena Tuan Palmer berani datang ke sini, dia pasti punya solusinya sendiri. Jangan khawatir, saya akan mengambil tindakan jika saya punya peluang. Isabella mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berhenti berbicara. Di bawah panggung, Das, yang selama ini diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan ekspresi garang di wajahnya, menatap Aiden, dengan urat menonjol di dahinya, dan matanya penuh kebencian, seolah-olah dia gila dan berkata, binatang kecil, kamu di sini, pikirkanlah, kan? Kami telah menyiapkan hadiah ini untukmu sejak lama. Kamu membunuh istri dan anak-anakku. Ini adalah kebencian yang tidak dapat didamaikan. Hari ini aku akan menghancurkan tulangmu menjadi abu untuk memuaskan kebencian di hatiku. Mata Das memerah dan penuh kegilaan, dan dia berkata kepada 4 sosok di udara, Tuan Watson, Tuan Trey, Tuan Davidson, Tuan Lee, inilah Aiden yang membunuh Tuan Ender Palmer dan Nona Cliff. Tolong ambil tindakan dan bunuh binatang ini. Aiden meliriknya, tapi tidak memperhatikan. Matanya tertuju pada 4 orang itu, dan dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu pembantu yang diundang oleh keluarga Cliff dan Palmer? Huff. Lelaki tua berjubah hijau dengan kuali obat bersulam di lengannya mendengus dingin, aku, keluarga Palmer di Kyoto, mengabadikan Ian Watson. Demi Tuan Palmer, jika kamu menyerah begitu saja, mungkin ada cara untuk bertahan hidup. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik. Bagaimana denganmu? Aiden mengangkat alisnya sedikit dan bertanya pada lelaki tua kurus berjubah hitam. Jieji, saya Kobe Davidson dari Myanmar, seorang ketua sekte penyihir hitam. Saya telah dipercaya oleh jenderal tua untuk membunuhmu hari ini. Satu-satunya pria kulit putih kekar di antara keempatnya, berbicara dan berkata dengan tenang, saya, Tomahawk Crest, disewa oleh makhluk surgawi untuk mengambil nyawa Anda. Yang terakhir adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin, dia menatap Aiden dengan matanya yang seperti elang dan berkata dengan suara serak, Raylin Lee, kamu juga bisa memanggilku burung nasar atau herring. Aiden mengangguk dan berkata pada dirinya sendiri, kalau begitu, kamu pasti dari keluarga Cliff. Cek, sekarang semua musuhku ada di sini. Tidak apa-apa, ini menyelamatkanku dari kesulitan bola balik. Aku akan menangani kalian semua hari ini, dan kemudian aku akan mencari master di belakangmu untuk menyelesaikan masalah ini. Di kejauhan, semua orang tidak bisa lagi tenang setelah mendengar ini. Selamat kepada keluarga Palmer di ibu kota. Penatua kultus penyihir hitam di Myanmar. Kelompok tentara bayaran top Rusia, Tomahawk. Tuan misterius di balik keluarga Cliff, Herring. Setiap orang dari orang-orang ini, yang menghentakkan kaki, dapat mengejutkan para raksasa di Provinsi Houston.
Sekarang mereka semua berkumpul di Muteburi kecil hanya untuk membunuh seorang pemuda. Saya tidak tahu apakah mereka harus merasa terhormat atau sedih. Tidak ada yang menyangka bahwa dendam antara pemuda ras campuran dari Aula Naga dan keluarga Sanders akan berkembang menjadi pemandangan yang begitu mengerikan. Yang terpenting klien ini benar-benar terlihat acuh tak acuh, ini sungguh hati yang besar. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda sebagai Tuan Kobe, jika Anda menghadapi begitu banyak master dengan level yang sama yang telah terkenal selama bertahun-tahun, Anda pasti akan mati. Saat ini, ketika semua orang memandang Aiden, mata mereka penuh belas kasihan, menurut mereka, Aiden hancur dan mulai berbicara omong kosong. Di udara, Ian Watson yang tertua mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena marah, dia meraung dengan marah, dan auranya tiba-tiba meledak. Kau itu sombong. Riak hijau yang memenjarakannya hancur berkeping-keping. Matilah kau. Saat dia berteriak dengan marah, dia menamparkan telapak tangannya, dan sebuah telapak tangan besar jatuh ke arah Aiden. Ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali. Ketika cahaya perak muncul di matanya, guntur dan kilat melonjak ke seluruh tubuhnya, seperti dewa petir, menabrak sidik jari besar itu. Boom! Jejak telapak tangan itu tidak bertahan bahkan 3 detik, dan terkoyak oleh kekerasan Aiden dalam sekejap mata. Setelah pukulan sukses, sosok Aiden tidak berhenti, berubah menjadi cahaya perak di udara, mendekati Ian Watson dalam sekejap, dan meninjunya tanpa rencana apapun. Kilatan ketakutan muncul di wajah penatua Ian, dan dia tidak bisa mengelak. Saat sidik jarinya berubah, tirai cahaya kuning terbentuk di atas kepalanya. Merusak. Aiden seperti dewa perang, meninju, petir menderu, kehampaan bergetar, dan tirai cahaya kuning hanya menghalangi upaya sesaat sebelum runtuh. Setelah berusaha beberapa saat, Ian Watson akhirnya mundur. Lalu, tinju Aiden menghantam dadanya dengan keras. Boom! Ketika benturan rendah terdengar, Ian Watson, yang sebelumnya tampak seperti peri, langsung menggambar busur di udara seperti layang-layang yang talinya putus, dan mendarat dengan keras di lantai. Dalam sekejap, terjadi keheningan mematikan di seluruh alun-alun. Bab 149, mengeluarkan suara di timur dan menyerang di barat. Saat berikutnya, ketika 3 orang yang tersisa menatap Aiden lagi, mata mereka menjadi lebih serius lagi. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa mereka sudah menganggap tinggi Aiden, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka masih meremehkannya. Mampu menjatuhkan Ian Watson, seorang master di tahap tengah alam dewa, dalam waktu sesingkat itu membuktikan bahwa kekuatan Aiden tidak akan pernah lebih rendah dari tahap tengah biasa dari tahap transformasi, dan memang demikian. Bahkan mungkin mendekati tahap akhir tahap transformasi. Meskipun Ian Watson dirobohkan oleh Aiden begitu cepat, karena dia meremehkan musuh dan kelemahan fisiknya, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya dia. Saya khawatir, meskipun semua kartu truf digunakan, tidak ada satupun orang yang hadir yang berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa mengalahkannya. Untuk sesaat, di udara, mata ketiga orang itu berubah. Raylin, dengan wajah dingin, memimpin dan berkata dengan suara rendah, kekuatan orang ini agak tidak terduga. Jika kita bertarung sendirian lagi, aku khawatir kita akan dikalahkan olehnya satu per satu. Bagaimana kalau bergabung, kalian berdua? Lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum aneh, oke. Pria kulit putih besar itu mendengus dan berkata dalam bahasa Mandarin, saya akan mencobanya dulu. Dia adalah seorang master yang telah menjadi tubuh fisik. Dibandingkan dengan pertahanan fisik, bahkan master hebat di tahap akhir transformasi bukanlah tandingannya. Pria kulit putih besar itu meraung marah, otot-otot di tubuhnya yang seperti bukit tiba-tiba menonjol, dan warna hijau muncul di kulitnya, seluruh tubuhnya seolah-olah terbuat dari besi hijau, matanya seperti kilat, dan dia bergegas menuju Aiden dalam sekejap, berteriak, matilah. Aiden mencibir, dan ketika dia terbang, dia melebarkan sayapnya seperti batu, dan menamparkan telapak tangannya, seperti angin lemah yang meniup pohon willow, mengabaikan pertahanannya, dan menamparkan dadanya seperti kilat. Puff! Saat suara emas dan besi bertabrakan, mata Aiden berkilat kaget. Pria kulit putih ini benar-benar menghubungkan tubuhnya ke titik ini. Kekuatan pertahanan fisik semacam ini bisa disebut kulit tembaga dan tulang besi asli, tidak berlebihan. Tapi pertahanan fisik saja tidak bisa menghentikan telapak tanganku. Crash menerima telapak tangan yang kuat dari Aiden, dan sebelum senyuman di bibirnya menyebar, dia hanya merasakan energi yang aneh dan sangat kuat, melonjak seperti gelombang, menghantam organ dalamnya satu demi satu. Wajahnya langsung memerah, dan ketika bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, matanya menjadi gila, dan dia meninju kepala Aiden terlepas dari cederanya. Kematian.
Menghadapi pria sebesar itu, Aiden mencibir dan langsung mundur, namun, sebelum dia bisa mundur terlalu jauh, dua aliran cahaya tiba-tiba datang dari belakang dengan kekuatan yang mengejutkan. Burung Herring Raylin dan Kobe Davidson dari kultus penyihir hitam mengambil tindakan. Raylin sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Kobe Davidson. Ketika dia mengambil tindakan, pedang pendek di tangannya secepat kilat, menusuk ke arah jantung Aiden seperti ular berbisa. Kobe Davidson tidak memerlukan dorongan apapun. Ketika tengkorak muncul di tangannya, kabut hitam keluar dari tengkorak. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pusaran dan muncul di sekitar tubuh Aiden, mengurung tubuhnya di tempatnya. Saat berikutnya, tinju orang kulit putih Trash dan belati burung nasar Raylin mencapai hati dan kepala Aiden hampir pada saat yang bersamaan. Namun, pergerakan orang-orang ini begitu cepat sehingga Isabella, Nico dan yang lainnya sangat iri, bahkan ekspresi Taylor pun berubah drastis, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka. Tidak jauh dari situ, ekspresi Stephen berubah drastis, dia meraung, tubuhnya meledak dengan lampu hijau, dan dia bergegas menuju Aiden dalam sekejap. Namun, sebelum dia bisa bergegas keluar, lelaki tua berjubah abu-abu di sebelah Tristan segera berlari ke arahnya dan menebas dengan pedangnya. Wajah Stephen sangat suram, tinjunya berlumuran darah tebal, dan dia tidak bersembunyi sama sekali. Menjauhlah. Boom. Stephen terhuyung, dan luka mengerikan muncul di dadanya. Namun, lelaki tua berjubah abu-abu di seberangnya juga tidak mendapatkan manfaatnya. Ada bekas tinju cekung di dadanya, dan napasnya menjadi lebih tersebar, tapi dia memblokirnya di depannya. Saat berikutnya, di udara, guntur yang menyilaukan tiba-tiba meletus. Pria kulit putih besar itu mengerang, sedikit ketakutan muncul di matanya, dan dia langsung mundur. Dan pusaran hitam itu, saat bertemu dengan petir, menghilang dalam sekejap seperti salju di bawah terik matahari. Saat belati Raylin menyentuh guntur, kekuatan pantulan yang kuat datang, pupil matanya langsung menegang, dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan mundur. Ketika lelaki tua berjubah hitam Kobe Davidson melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia berubah menjadi cahaya hitam dan melarikan diri. Ingin pergi. Di tengah kilatan petir yang menyilaukan, suara acuh tak acuh terdengar, dan tiba-tiba sebuah telapak tangan ramping terulur. Di atas telapak tangan, ketika guntur dan kilat melonjak, ia langsung berubah menjadi tiga naga petir dan meraung ke arah tiga orang yang melarikan diri. Boom! Tidak peduli seberapa cepat ketiga orang itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, mereka ditangkap oleh petir. Dalam sekejap, tiga kelompok petir yang sangat menyilaukan meledak di udara. Trash, pria kulit putih besar, memiliki mata merah, dan kekuatan darah dan ki di tubuhnya tersapu seperti badai. Dia berubah menjadi raksasa berdarah yang kejam. Darah dan guntur saling melahap dan menghancurkan satu sama lain. Akhirnya, guntur menghilang, dan Trash kekuatan energi kekerasan dan darah di tubuh juga berkurang setengahnya. Ketika nafasnya memudar, dia melihat sosok yang masih terbungkus guntur dan kilat di udara dengan rasa takut yang masih ada, dan sentuhan ketakutan akhirnya muncul di matanya. Apakah bocah timur ini adalah reinkarnasi Zeus? Bagaimana cara menguasai kekuatan guntur? Ini adalah kekuatan hukuman yang hanya bisa dikuasai oleh para dewa kuno hari ini, dia melihatnya pada anak laki-laki timur. Untuk sesaat, hatinya mulai bergetar. Makhluk ilahi memintanya untuk mengambil tindakan, dan harganya hanya harga seorang Grandmaster biasa. Namun, bahaya Aiden membuatnya terancam terjatuh. Kesepakatan ini sepertinya bukan sebuah kesepakatan bagus. Di sisi lain, Raylin memandangi belati yang hancur disambar petir, dengan sedikit rasa sakit fisik di matanya. Belati ini khusus terbuat dari besi meteorit. Dia tidak menyangka akan dihancurkan di sini hari ini. Memikirkan kekuatan yang menakutkan dari guntur dan kilat, wajahnya langsung berubah, dia begitu murung hingga tidak berani bertindak gegabah lagi. Tengkorak di tangan Kobe Davidson kini sudah retak-retak, ia menatap sosok Aiden, seolah ingin menguliti dan memakan dagingnya, namun ia tidak berani melangkah maju. Untuk sesaat, tak satu pun dari tiga tuan itu yang berani bergerak. Boom! Orang tua berjubah abu-abu dan Stephen bertarung keras lagi. Keduanya tersentak dan menyadari sesuatu yang tidak normal di udara, dan menghentikan gerakan mereka dengan sangat cepat. Orang tua berjubah abu-abu berjalan ke sisi Tristan, yang tampak murung, dan berkata dengan suara yang dalam, situasi Tuan Davidson sepertinya tidak optimis. Aku tahu, Tristan berkata sambil tersenyum dingin, tetapi apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ada satu orang yang hilang di sini? Hah! Pria tua berjubah abu-abu itu tertegun dan tanpa sadar memandang ke arah Lukas di kejauhan. Sesosok mendekat dalam sekejap, memukul kepala Lukas dengan pukulan telapak tangan.
Aiden kecil, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan orang? Aku ingin melihat bagaimana kamu menyelamatkan mereka. Haha. Wajah Ian Watson memerah, dia memandang Aiden di kejauhan sambil mencibir, dan tertawa liar. Ekspresi Stephen berubah drastis, beraninya kamu. Dia meraung marah, momentumnya mencapai puncaknya, tapi pukulannya jauh lebih lambat. Di kejauhan, Maggie melihat pemandangan ini, dan wajah cantiknya langsung pucat. Kakek. Ekspresi Isabella juga berubah drastis, dan dia berkata dengan cemas, Tuan Taylor. Seleb Taylor tidak berani mengabaikan sama sekali, wajahnya serius, dan dia berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju Lukas. Dengan kecepatannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Lukas. Persetan denganku. Stephen mencoba yang terbaik, dan kekuatan pukulan ini merobek udara seperti bola meriam, mendekati Ian Watson dalam sekejap. Yang aneh adalah segel tinju besar itu langsung merobek Ian Watson, tapi tidak ada darah yang keluar. Stephen tertegun, seolah dia memikirkan sesuatu, dan berseru, Tuan Taylor, lindungi Nona Isabella. Tapi saat berikutnya, ketika cibiran datang, wajahnya langsung menegang. Apakah kamu bereaksi? Sayangnya, sudah terlambat. Ketika sosok Ian Watson perlahan muncul, dia sudah sampai di depan Isabella dan yang lainnya, dia menamparkan Nico dan beberapa pengawalnya dengan pakaian hitam, dan meraih Isabella yang ekspresinya berubah secara dramatis. Bab 150, Variabel. Di kejauhan, Aiden, yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh kilatan cahaya guntur dan kilat, tampak murung saat melihat ini. Kamu ingin mati? Raylin dan 3 orang saling memandang di kejauhan, mata mereka bergerak sedikit, dan mereka segera berhenti menuju Aiden. Pergi. 4 bayangan, bum-bum, bertarung bersama dalam sekejap. Hah, Ian Watson bahkan tidak melihat ke arah Aiden. Keduanya berjarak hampir 100 meter, dan dengan Raylin dan 3 orang lainnya menghalanginya, tidak ada waktu untuk menyelamatkannya. Bahkan 2 orang terdekatnya, Seleb Taylor dan Stephen, berada hampir 10 meter darinya saat ini. Upaya sebesar ini cukup baginya untuk menangkap Isabella. Jika saatnya tiba, nyawa Isabella ada di tangannya sendiri, bukankah anak itu akan membiarkanku mengendalikannya? Meski kekuatan Aiden melebihi ekspektasinya, dia terlalu bodoh, dia benar-benar berani membawa Isabella ke adegan seperti itu. Benar-benar mencari kematian. Nona Isabella, ikuti aku. Pupil Isabella menyusut, tapi dia tidak terlalu panik. Melihat telapak tangan Ian Watson yang mendekat, seringai sinis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Hah, Ian Watson tanpa sadar berhenti di dalam hatinya. Sebelum dia bisa bergerak, dia melihat monyet putih kecil yang tidak berbahaya di pelukan Isabella tiba-tiba melompat keluar. Ekspresi ganas muncul di wajah kera guntur, dan dia meraung, itu berubah menjadi cahaya putih dan langsung menyerang. Kera guntur bergerak sangat cepat bahkan Ian Watson tidak punya waktu untuk bereaksi dan menghindar. Pergi. Di bawah lampu listrik dan batu api, jubah Ian Watson berayun dengan keras, dan cetakan tangan berwarna kuning tanah yang bergejolak ditembakkan ke arah kera guntur dalam sekejap. Mengaum. Meskipun kera guntur belum berubah, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Ketika guntur menderu di tubuhnya, dia memukul sidik jari kaki itu dengan keras. Saat berikutnya, dia hanya berhenti dan terbang ke atas kepala Ian Watson, mengayunkan cakarnya. Tes. 5 sinar energi perak, seperti bilah tajam, langsung mendarat di dahi Ian Watson. Dalam krisis hidup dan mati, Ian Watson tampak garang, meraung, dan perisai kuning tanah langsung muncul di depan dahinya. Sayangnya, pertahanan yang diatur dengan tergesa-gesa hanya bisa menahannya kurang dari 1 detik sebelum dikoyak oleh cakar Thunder Ape dan kemudian menebas dahi Ian Watson. Sraat. Ada sedikit suara daging robek, dan dalam sekejap, 5 bekas luka mengerikan muncul di dahi Ian Watson. Ah, binatang jahat, kamu sedang mencari kematian. Sebagai murid luar dari sekte pengobatan ilahi di dunia sekuler, meskipun budidayanya bukan yang tertinggi, statusnya di keluarga Palmer sangat tinggi. Dia dihormati sebagai guru abadi Ian kemanapun dia pergi, dan dihormati oleh semua orang. Kepala keluarga besar menghormatinya. Namun kini, ketika berhadapan dengan seorang anak laki-laki, ia disakiti berulang kali. Hal ini membuatnya marah dan benci. Di saat yang sama, ia tidak lagi memikirkan bagaimana seekor monyet putih dapat bertahan dari pukulannya dan mencakar dirinya sendiri. Dia hanya pikir bunuh kera guntur. Pedang bumi tebal. Matanya merah, dan energi sebenarnya di tubuhnya meledak, mengembun langsung menjadi pedang panjang berwarna kaki di udara, dan tiba-tiba menebas ke arah kera guntur.
Kera guntur merasakan krisis dan meraung, suara berderak keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya langsung mulai mengembang. Tapi sebelum bisa berubah, Ian Watson tertawa ganas, menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan energi kuning bumi langsung berubah menjadi tanaman merambat yang layu dan melilit kera guntur seperti kilat. Mengaum. Wajah Thunder Monkey sangat cemas, dan dia meraung berulang kali, dan sulit untuk membebaskan diri untuk sementara waktu. Kamu binatang jahat, kamu berani menyakitiku. Aku akan mati untukmu. Pedang raksasa berwarna kuning bumi itu seberat batu. Jika kera guntur bertransformasi, ia mungkin dapat memblokir satu atau dua, tetapi dalam keadaan ini, jika dipotong oleh pedang ini, ia pasti akan mati. Hidupmu sungguh sulit. Saat suara dingin datang, pipi Ian Watson yang menyeringai membeku dalam sekejap. Tidak bisakah ketiga orang itu menghentikannya? Sayang sekali. Tapi serangan Aiden datang sangat cepat, dan tidak ada ruang baginya untuk marah. Tinju kristal muncul tanpa suara dan menghantam pedang raksasa kuning tanah itu dalam sekejap. Boom! Seolah-olah hancur, pedang raksasa berwarna kuning tanah itu hancur saat mengenai tinju, berubah menjadi seberkas asap kuning dan menghilang. Namun setelah melakukan ini, Aiden tidak berhenti bergerak, ia menggerakkan tubuhnya dan menyapu dengan tendangan, seperti seekor naga yang mengayunkan ekornya, dan menendang keras tanaman merambat layu berwarna kuning tanah yang melilit kera guntur. Klik, terdengar suara retakan halus, dan tanaman merambat kuning tanah yang layu itu hancur sedikit demi sedikit. Setelah kera guntur lolos dari jebakan, dia memamerkan gigi dan cakarnya karena marah, menatap Ian Watson yang telah mundur jauh, dengan postur kuat bertarung mati-matian. Oke, turun dan lindungi kakakku. Kera guntur menggonggong dua kali, ekspresinya tidak mau, tapi dia masih melompat ke bahu Isabella. Mengaum. Tuan Abadi. Caleb Taylor dan Stephen datang bersama Lucas yang terluka parah. Kami gagal melindungi keselamatan Nona Isabella, mohon minta guru untuk menghukum kami. Aiden melirik mereka berdua, mengerutkan kening dan berkata, tidak masalah, aku ceroboh kali ini. Lagi pula, kakakku tidak terluka, jadi kamu tidak perlu seperti ini. Terima kasih Tuan. Maggie dan Nico memandang Lucas yang pucat dan buru-buru membantunya berdiri. Wajah Lucas rumit, dia menatap Aiden dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan membungkuk, kebaikan Tuan akan diingat oleh keluarga Sanders kita selama generasi yang akan datang. Jika keluarga Sanders dapat selamat dari bencana kali ini, keluarga Sanders akan menghormatimu sebagai tamu terhormat. Aiden menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua Sanders berkata dengan kasar. Sebagian besar dari orang-orang ini ada di sini untukku. Kali ini aku bisa menggunakan keluarga Sanders untuk menyatukan mereka, sehingga menyelamatkanku dari banyak masalah. Lucas tertegun sejenak, lalu tersenyum masam dan berkata, Tuan, Anda harus berhati-hati. Orang-orang ini semua adalah ahli yang sudah lama berdiri, dan metode mereka tidak dapat diprediksi. Anda tidak boleh gegabah, Tuan. Jangan khawatir, Tuan Sanders. Aiden berkata dengan ringan, karena saya berani datang ke sini, saya tidak akan takut pada mereka. Lucas mengangguk, menelan 2 pil esens, dan mulai menyembuhkan lukanya. Di kejauhan, Das, Tristan, Ian Watson dan yang lainnya akhirnya berkumpul, menatap Aiden dan rombongannya, tetapi tidak berani bertindak gegabah. Saat ini, Aiden memiliki total 3 master yang kuat, dan mereka juga terhubung dengan monyet putih yang kekuatannya tidak lemah. Adapun Tristan, totalnya ada 5 master, ditambah Tristan yang berada di alam setengah langkah. Melihat ini, orang-orang yang sudah bersembunyi di tepi alun-alun menjadi sangat bersemangat. Sebenarnya ada 8 master tingkat master yang sulit dilihat pada hari-hari biasa berkumpul di sini. Peristiwa besar seperti ini adalah peristiwa langka dalam 1 abad. Jika tersiar kabar, mungkin seluruh dunia seni bela diri di Provinsi Houston akan terguncang, bukan? Semua orang tampak bersemangat dan memandang ke lapangan dengan mata menyala-nyala, karena takut melewatkan sesuatu yang menarik. Selanjutnya, sepertinya akan ada pertarungan yang menentukan, bukan? Tuan ketiga, Anda adalah yang paling berpengalaman di antara kami semua di sini. Menurut Anda, yang mana di antara kedua belah pihak yang memiliki tingkat kemenangan lebih tinggi? Pria kurus dari Berlin yang mengenakan rantai emas bertanya dengan suara rendah. Ini, lelaki tua berkulit putih, yang dikenal sebagai Tuan ketiga, merenung sejenak dan kemudian berkata, jika itu terjadi sebelumnya, saya pasti akan percaya bahwa para master dan master di sini di Aula Naga pasti akan menang, tapi... Tapi apa?
Orang tua berbaju putih itu memandang Aiden dari kejauhan, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya benar-benar tidak dapat memahami Tuan Abadi bernama Aiden itu, saya tidak dapat memahaminya. Dengan dia di sini, mungkin ada perubahan besar dalam perang ini. Bersambung.